Salam sukacita untuk mensyukuri berkat Tuhan yang setiap hari kita terima. Kami dari KBC Jantung bersama dengan saudara, inilah tokoh Alkitab. Yunus. Yunus adalah seorang misionaris. Amanat Agung Yesus mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk mematuhi semua yang aku perintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat Agung Yesus ini dianggap oleh banyak orang sebagai motivasi awal untuk misi di tengah-tengah gereja. Namun cerita Yunus dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa amanat agung bukanlah pemikiran baru. Dalam perjanjian lama pun cerita Yunus menunjukkan bahwa misi Allah sudah dimulai. Amanat agung yaitu keinginan Tuhan untuk semua bangsa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab semenjak dari perjanjian lama. Kisah Yunus adalah panggilan seorang misionaris. Yunus diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe. Niniwe bukanlah kota orang-orang Yahudi. Niniwe itu kurang lebih 800 km dari Galilea di mana Yunus tinggal. 800 km itu kurang lebih kalau situasi sekarang dari Jakarta ke Surabaya. Niniwe adalah ibu kota kekaisaran Asyria yang ditakuti. Sangat luas sekali dan kota itu sangat besar. Yunus 3 ayat 3 mengatakan menggambarkan betapa luasnya kota itu. Dikatakan dalam Yunus 3:3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Kita bisa bayangkan 3 hari perjalanan luasnya. Dan kesanalah Allah mengutus Yunus ke tengah-tengah orang-orang yang bukan Yahudi. Inilah misi Allah di tengah-tengah dunia. Awalnya Yunus tidak memiliki hati misionaris dari Tuhan. Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Yunus justru lebih senang menjadi misionaris ke Tarsis. Tarsis adalah kota pelabuhan Fenisia yang besar di Spanyol Selatan. Kota Tarsis memiliki iklim lebih baik dibandingkan kota Niniwe. Kota ini memiliki iklim yang nyaman, pantai berpasir, pohon palem, dan pusat-pusat bisnis yang banyak diinginkan oleh manusia. Yunus juga pasti secara mandiri dan finansial dia memiliki banyak uang sehingga dia mampu membeli tiket naik kapal dari Yope ke Tarsis. Dan dia tentu juga memiliki dana yang cukup besar untuk tinggal di Tarsis. Dan itu bertentangan dengan misi Tuhan. Yunus tidak ingin menjangkau orang-orang Niniwe yang terhilang. Dan dia tidak peduli. Yunus ingin membatasi pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang Niniwe sehingga dia melarikan diri ke Tarsis. Tuhan ingin menjangkau orang-orang di Niniwe. Yunus memandang Niniwe dan melihat pemberontakan mereka dan kejahatan mereka dan kekejaman mereka. Tapi Tuhan memandang Niniwe, melihat kesengsaraan dan kehancuran mereka. Allah melihat dan mengasihi orang-orang Niniwe. Saudara-saudara, Yunus bukanlah seorang misionaris yang terburuk yang pernah ada. Kalaupun kita melihat ada satu masa dia memberontak dari panggilan Tuhan. Pada akhirnya Yunus juga bertobat dan dia memberitahu kepada orang-orang Niniwe bahwa Tuhan tidak senang dengan kejahatan mereka dan bahwa mereka akan segera dihancurkan.
Orang-orang Niniwe mempercayai dan berpaling dari kejahatan mereka. Mereka menerima karunia pertobatan dan mereka tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Sayangnya, karakteristik Yunus masih hidup sampai saat sekarang ini di tengah-tengah kehidupan banyak orang-orang Tuhan. Karena itu, mari kita merenungkan hati Tuhan. Hati seorang misionaris yang ingin menjangkau siapa saja, yang ingin menjangkau setiap manusia. Tuhan adalah seorang misionaris yang besar. Dia mengutus setiap orang untuk menjangkau manusia yang lain. Tuhan tidak datang untuk menawarkan hadiah, tapi Dia datang menawarkan dirinya. Jikalau kita menerima Allah, kita harus menjadi misionaris yang setia untuk menjangkau Niniwe atau kota-kota yang belum dijangkau oleh Tuhan, agar mereka percaya dan bertobat. Karena itu saudara-saudara, kita belajar banyak dari kehidupan Yunus. Yunus yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang misionaris ke kota Niniwe. Mari kita menerima Tuhan dan menjadi utusan Tuhan, misionaris yang setia di tengah-tengah kehidupan kita, untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang seperti di kota Niniwe yang belum dijangkau oleh firman Tuhan. Masih banyak kota-kota seperti kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan dan pertobatan. Dan kita diutus untuk menjadi utusan Tuhan yang setia.